Halo, saya Alicia Sifanu Sahra dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya dengan NIM 2023081015. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi, saya akan mempresentasikan proposal proyek UAS dengan judul Perencanaan Strategi Sistem Informasi untuk mendukung transformasi digital organisasi Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Baik. Kembang teknologi informasi mendorong berbagai organisasi untuk melakukan transformasi digital, tidak hanya organisasi bisnis, tapi juga organisasi non-profit seperti organisasi kemahasiswaan. Transformasi digital memerlukan perencanaan strategi sistem informasi agar pemanfaatan teknologi tidak bersifat parsial, tidak terintegrasi, dan tidak berkelanjutan. Dalam konteks Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya, teknologi telah digunakan dalam berbagai aktivitas seperti komunikasi internal dan publikasi kegiatan. Namun, pemanfaatannya masih belum didukung oleh perencanaan strategis yang terstruktur. Hal ini menyebabkan pengelolaan data, dokumentasi, dan administrasi organisasi masih tersebar di berbagai platform, sehingga berpotensi menimbulkan kehilangan data dan ketidakefisienan kerja. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan strategi sistem informasi yang mampu menyelaraskan kebutuhan organisasi dengan pemanfaatan teknologi secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang strategi sistem informasi yang selaras dengan tujuan organisasi, mengidentifikasi kebutuhan dan kendala sistem informasi HMSIUPJ, menghasilkan rancangan arsitektur sistem informasi menggunakan framework TOGAF ADM. Nah, manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat praktis em, sebagai panduan pengembangan sistem informasi HMSIUPJ, dan secara akademik sebagai referensi penerapan perencanaan strategi sistem informasi pada organisasi mahasiswa. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam proposal ini adalah bagaimana merancang strategi sistem informasi yang komprehensif, dokumentasi, dan selaras dengan strategi organisasi menggunakan metode TOGAF untuk mendukung transformasi digital HMSI UPJ. Apa saja kendala dan faktor kritis keberhasilan dalam implementasi strategi sistem informasi yang mendukung transformasi digital organisasi mahasiswa? Oke, perencanaan merupakan proses sistem untuk menentukan tujuan serta langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan. Dalam sistem informasi, perencanaan berfungsi untuk memastikan bahwa teknologi yang diterapkan itu selaras dengan tujuan organisasi. Strategi sistem informasi adalah rencana jangka panjang dalam pemanfaatan sistem dan teknologi informasi untuk mendukung strategi organisasi. Strategi ini menekankan pentingnya keselarasan antara kebutuhan organisasi dan teknologi yang digunakan. Transformasi digital organisasi tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi, tapi juga perubahan proses bisnis, budaya organisasi, dan pola pikir sumber daya manusia. Keberhasilan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi serta perencanaan sistem informasi yang matang. Himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa merupakan organisasi non-profit yang berperan dalam pengembangan kepemimpinan dan soft skill mahasiswa. Tantangan utama organisasi mahasiswa adalah keterbatasan sumber daya dan pergantian kepengurusan yang secara berkala. Nah, alat yang digunakan, yang pertama itu ada business process model and notation.
atau BPMN yang digunakan untuk memodelkan proses bisnis organisasi secara visual. BPMN membantu mahasiswa memahami alur kerja organisasi dan menjadi dasar dalam perencanaan sistem informasi. Berikut contoh BPMN-nya. Nah, TOGAF adalah framework enterprise architecture yang digunakan untuk merancang sistem informasi secara terstruktur, meliputi arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Nah, untuk tahapan metodologi TOGAF ADM ini ada preliminary phase, yaitu merupakan tahap awal dalam TOGAF ADM yang tujuan untuk mempersiapkan organisasi sebelum pengembangan arsitektur enterprise dilakukan. Phase A-nya itu adalah architecture vision, phase B-nya business architecture, phase C-nya itu information system architecture, phase D-nya teknologi architecture, dan phase E-nya itu opportunities and solutions. Dan phase F-nya itu migration planning, phase G itu implementation governance, phase H-nya itu architecture change management. Metodologi yang digunakan dalam proposal ini adalah TOGAF Architecture Development Method atau TOGAF ADM. Nah, TOGAF ADM ini dipilih karena mampu memberikan pendekatan yang sistematis dalam merancang arsitektur enterprise, mulai dari arsitektur bisnis hingga teknologi, serta memastikan adanya kesinambungan dalam pengelolaan sistem informasi. Pengumpulan data itu di sini melalui wawancara dengan pengurus masif, terus dokumentasi kegiatan organisasi dan studi pusaka dari jurnal serta literatur. Lingkup penelitiannya itu difokuskan pada proses inti organisasi mahasiswa seperti pengelolaan anggota, kegiatan, administrasi, dokumentasi, dan komunikasi internal. Hasil perancangan menunjukkan bahwa HMSI UPJ membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung transformasi digital organisasi. Nah, pada preliminary phase dilakukan identifikasi ruang lingkup organisasi, struktur pengurus, serta kondisi teknologi yang digunakan saat ini. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan sistem informasi masih belum terstandarisasi. Pada fase A atau Architecture Vision, dirumuskan visi transformasi digital HMSI UPJ, yaitu membangun sistem informasi terintegrasi yang mendukung keberlanjutan data dan kegiatan organisasi meskipun terjadi pergantian kepengurusan. Nah, ini gambaran solusi tingkat tinggi atau high level solution-nya, mencakup modul administrasi dan pendataan anggota, modul manajemen program kerja dan kegiatan, modul dokumentasi dan arsip organisasi, modul komunikasi atau publikasi informasi, dan dukungan pelaporan untuk evaluasi kegiatan. Selanjutnya, pada fase B atau business architecture, dilakukan pemetaan proses bisnis organisasi seperti pengelolaan anggota, perencanaan kegiatan, administrasi, dan publikasi. Nah, proses bisnis target dirancang agar lebih terintegrasi dan terdokumentasi. Nah, berikut adalah use case-nya. Terdapat dua aktor yaitu admin dan user atau visitor. Di admin ini bisa eh, ada login, galeri manajemen, berita manajemen, merge manajemen, logout, dan user atau visitor itu bisa melihat tentang struktur, galeri, berita, dan merge. Pada fase C,
Information System Architecture, dirancang arsitektur data dan aplikasi. Data utama meliputi data anggota, kegiatan, dokumen, dan program kerja. Sedangkan aplikasi dirancang dalam bentuk modul seperti modul keanggotaan, kegiatan, administrasi, dokumentasi, dan publikasi. Kemudian pada fase D, teknologi architecture, diusulkan penggunaan teknologi berbasis cloud, database terpusat, serta aplikasi berbasis web yang mudah diakses dan dikelola oleh organisasi mahasiswa. Pada fase E, diidentifikasi peluang penerapan sistem informasi berbasis web yang modular dan user-friendly dengan prioritas pada modul inti organisasi. Selanjutnya, fase F atau migration planning, yaitu menyusun rencana migrasi secara bertahap, dimulai dari digitalisasi data anggota dan kegiatan hingga integrasi dokumentasi dan evaluasi sistem. Pada fase G dan H, itu dirancang tata kelola implementasi serta manajemen perubahan arsitektur agar sistem informasi tetap relevan dan berkelanjutan di setiap periode kepengurusannya. Nah, beberapa kendala utama yang diidentifikasi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan waktu pengurus, serta penggantian kepengurusan yang bersifat periodik. Namun, terdapat pula faktor kritis keberhasilan seperti komitmen pengurus inti, keterlibatan pengguna, dokumentasi sistem yang baik, serta mekanisme tata kelola dan evaluasi berkelanjutan. Berdasarkan hasil perancangan, dapat disimpulkan bahwa perancangan strategi sistem informasi menggunakan TOGAF ADM mampu membantu organisasi mahasiswa dalam merancang sistem informasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Perencanaan ini tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada proses bisnis, dan juga tata kelola dan kesiapan organisasi. Nah, sebagai saran, HMSI UPJ diharapkan dapat mengimplementasikan em, rancangan sistem informasi secara bertahap dan konsisten. Selain itu, em, evaluasi dan pembaruan sistem informasi itu juga perlu dilakukan secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan organisasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.